ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu karena telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan segala langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Kita masuk kepada pengakuan dosa kita. Seminggu lamanya kita berada di tengah dunia ini dan kita mengaku segala keadaan kita yang acap kali melukai hati Tuhan. Kita mengaku. Tuhan, seminggu lamanya kami berada di tengah dunia ini. Hati dan kerinduan kami ingin menyenangkan dan menuruti segala perkataan perilaku. Tetapi acap kali yang terjadi bertentangan dengan kehendak-Mu karena godaan, keadaan, dan sifat karakter kami yang masih terus proses di tengah dunia ini. Kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Allah. Dalam pikiran kami, hati kami, serta perbuatan, ucapan, dan semua yang tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan. Inilah kami anak-Mu yang mengaku di hadapan-Mu. Pulihkanlah kami dan Engkau menopang kami sehingga terjadilah pembaharuan baik dalam rumah tangga kami, dalam usaha atau pekerjaan, maupun dalam anak-anak kami. Tuhan, kami serahkan pengakuan kami ke dalam tangan kuasa. Janji-Mu menyertai setiap kami. Kami mengaku di hadapan-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya, kita secara korporat mengaku pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau menjaga kami dari segala sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami lepas dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh, agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu demi Yesus Kristus kami. Amin. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 24 sebagai penyegar iman. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Kita akan berdoa. Bapa kami,
seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar Tuhan, Engkau hadir di sini ya Tuhan Allah. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Mari kita bangkit berdiri, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, jamalah kami, penuhi kami, kuasa Allah. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Benar Tuhan, kami membuka hati kami. Kami menyembah Engkau ya Yesus. Jamalah kami, termasuk yang di rumah. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami. Benar Tuhan, jamah kami. Allah Maha Tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita diberkati. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita beresponsoria yang diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga, mari mempersiapkan membuka Alkitab kita. Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Seperti biasa saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan seterusnya ayat 10 kita bersama-sama. Jikalau sudah menemukan, mari kita beresponsoria.
Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita sempurnakan dengan kita mengaku pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang diucapkan oleh orang percaya di segala tempat dan abad. Dan dari Jire Arga Makmur kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Epistel atau ayat pendahuluan khotbah pada pagi hari ini di dalam Minggu Trinitas diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebijakan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami,
Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga-keluarga yang ada datang beribadah di gereja atau dari anak sekolah minggu. Baik, tidak ada. Jikalau Bapak Ibu mau mempersembahkan pujian bagi jemaat-jemaat di rumah, boleh datang ke gereja supaya bisa mempersembahkan pujian dan menjadi berkat, di-share kepada jemaat yang sedang mengikuti ibadah dari mimbar Metodis Jireh Harga Makmur. Sebab banyak yang mengikuti ibadah kita ini di seluruh pelosok tanah air, bukan hanya jemaat Jireh. Jadi Bapak Ibu saudaraku jemaat yang ingin mempersembahkan pujian, boleh datang ke gereja supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan masuk doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan pujian kita yang mengatakan, ku selalu memandang Tuhan. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Tuhan, ku berserah kepada Tuhan, aku menghadapi semuamu. Sekali lagi, ku selalu memandang Tuhan. Pandang Tuhan. Mari kita sambil tepuk tangan, termasuk yang di rumah, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Menghadapi semua musuh, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Bersama kiri kananku ada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan kami diselamatkan. Kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan, mengerjakan kehendak Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Dan kami mendapat jaminan seluruhnya oleh kepenuhan yang Kau sediakan bagi kami oleh karya Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hikmat kebijaksanaan yang Tuhan beri kepada setiap anak-anak-Mu. Bapa, kami
menaikkan banyak sekali permohonan. Tetapi mohon kiranya Engkau menguduskan kami agar jawaban tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Kami mohon dilayakkan Tuhan agar segala keinginan kami dimatikan dan hanya keinginan Tuhan saja. Kami mengajukan permohonan pada wabah COVID beberapa bulan ini yang menimpa seluruh dunia. Kami berdoa kiranya pertobatan, pemulihan, dan kesembuhan setiap ciptaan-Mu, anak-anak-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk Indonesia, mulai dari presiden dan kabinetnya, para lembaga tinggi negara. Biarlah mereka bersatu padu, mempunyai hati yang mengasihi rakyat, yang mampu menjaga harta benda negara kami. Dan kami berdoa untuk setiap usaha upaya yang mengacaukan, mengkhianati negara kami, Tuhan hancurkan, bukakan hal yang tersembunyi sehingga semuanya boleh diketahui dan diberantas ke segala kejahatan. Pimpinlah anak-anak Tuhan yang bekerja oleh hikmat-Mu yang luar biasa. Bapa, kami serahkan juga Bishop dan para DS yang akan bekerja melalui keputusan konta. Setiap kebijaksanaan adalah berasal dari-Mu. Kiranya Engkau pimpin seluruh hamba-hamba Tuhan, juga pendeta dan setiap majelis. Secara khusus kami berdoa untuk GMI Jireh Harga Makmur. Kami percaya di masa kesulitan ini pun Tuhan tetap berkarya. Banyak Tuhan berikan kebaikan-kebaikan di tengah sulitnya hidup kami. Karena itu kami mengucap syukur untuk keuangan gereja yang Tuhan berikan. Kami juga memohon kepadamu, Tuhan, pulihkan perekonomian jemaat kami, keuangan jemaat kami yang sedang kritis. Kami mau melakukan, mendahulukan kehendak Tuhan di atas hidup kami. Tolonglah Bapa, yang upaya jemaat-Mu yang nganfas, yang berkebun, yang bekerja sebagai pegawai, yang membuka, yang bekerja sebagai PNS, dan juga yang beternak dan yang melakukan usaha berjualan. Bapa, Engkau berkati, urapilah tangan-Mu atas usaha-usaha pekerjaan jemaat-Mu dan kuduskanlah. Apabila kami mengelola keuangan tidak benar, ampunkanlah Bapa, agar ketika Engkau memberkati, berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami. Karena itu kuduskanlah Tuhan, pimpin jemaat-Mu untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar jemaat Jireh tidak satupun beralih kepada kuasa-kuasa lain selain di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Mereka boleh sungguh-sungguh hanya percaya pada Tuhan dan tidak kepada orang pintar ataupun kepada sesuatu yang lebih dari hidup mereka. Karena itu kami berdoa Bapa, kiranya firman Tuhan boleh bekerja melalui pembacaan firman Tuhan, ibadah keluarga, kelas meeting keluarga, dan ibadah hari Minggu di rumah. Kami berdoa dan mengucap syukur akan masa pandemi COVID ini Tuhan, sehingga kami dilatih untuk melakukan persekutuan doa di rumah. Kami tahu ini mengalami kesulitan luar biasa karena iblis pun tahu strategi anak-anak Tuhan. Dia boleh mengacau balaukan, tetapi kami diberi kemenangan oleh Tuhan untuk mendirikan mezbah keluarga di rumah. Karena itu pimpin Roh Kudus-Mu setiap kepala keluarga melakukan kehendak Tuhan di rumah. Kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kekuatan untuk melahirkan bagi Ibu Citra Silalahi dan Ibu Manulang. Berkatilah usaha mereka dan kesehatan serta dana yang dipersiapkan untuk melahirkan. Kiranya kesehatan, pemulihan,
dan kekuatan Kau berikan ya Bapa, menjadi anak ciptaan-Mu yang memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga yang sakit Bapa. Kalau pada minggu lalu kami selalu mendoakan firman, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Dia boleh beraktivitas kembali. Kami memohon Tuhan menolong juga sampai bersekolah. Karena di dalam Tuhan ada kesembuhan, bukan di dalam yang lain. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu terus menerus Tuhan kerjakan. Demikian juga dengan Opung Rotua, biar kekuatan dari Tuhan terus menerus dia boleh lakukan kehendak Tuhan atas hidupnya. Boleh beraktivitas sebagai orang tua yang beriman, yang melakukan kebenaran Tuhan melalui keluarga besar. Kami berdoa untuk Pak Guru Rikin lewat obat-obatan, lewat karya Tuhan, pemulihan darahnya dan seluruh tubuhnya yang bekerja luar biasa. Kami mengucap syukur atas nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan Rotua yang semakin pulih, dan juga kepada jemaat kami yang lain. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk ujian, latihan tugas yang diserahkan kepada guru baik anak SMP, SD, dan SMA. Kuasa Tuhan yang menolong mereka sampai ke pengumuman, dan juga mereka boleh mendapatkan sekolah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu yang manis ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Sekali lagi kita undang jemaat untuk berdiri.
Bapa di surga, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Engkau Bapa mencerahkan kami tatkala menerima segala perkataan-Mu, firman-Mu, sabda-Mu. Urapilah kami Tuhan, dan Roh-Mu bekerja dengan kuat dalam diri kami, baik yang di gereja beribadah dan juga yang di rumah-rumah. Engkau memberkati kami semua dengan roh yang sama, Roh Kudus, mencerahkan firman kami terima. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 17 sebagai nats pembimbing dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Dikatakan demikian di dalam Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dengan tema siapakah aku? Mengingatkan kita hari ini tentang diri kita di hadapan Tuhan, dan mengingatkan kita sendiri tentang janji berkat yang disediakan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Di dalam Minggu Trinitas ini Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kita hari ini dibawa berpikir kepada sesuatu warisan. Sebab pada nats ini disebutkan, maka kita juga adalah ahli waris. Berbicara tentang ahli waris, warisan, dan seperti apa yang kita terima sebagai ahli waris dari Tuhan Allah. Dari mimbar ini Bapak Ibu saudaraku, dilontarkan pertanyaan kepada kita. Apakah yang terbersit di pikiran kita mendengar kata ahli waris? Di benak orang pasti berpikir tentang sejumlah uang. Seluas berapa luas tanah, atau warisan-warisan lain, misalnya rumah dan seterusnya. Atau juga kita berpikiran siapa yang menerima dan seperti apa proses itu terjadi di dalam penerimaan seseorang atas warisan. Secara umum Bapak Ibu ada 3 hal yang terpikirkan oleh manusia tatkala mendengar ahli waris. Di dalam pikiran kita pasti secara umum berpikir siapa yang dipercaya untuk menerima warisan itu. Yang kedua, pasti berbicara tentang sejumlah materi atau harta, ataupun sikam. Dan yang ketiga, siapa yang menerimanya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, kata ahli waris ini sendiri tidak asing bagi kita. Sedikit atau banyak pasti kita telah menerima warisan dari orang tua, atau dari nenek kita, atau dari siapa saja yang mengasihi kita. Walaupun terkadang arti lain yang terkandung di dalam kata ahli waris tersebut, tetapi secara umum ketiga hal itu sudah mewakili arti dan maksud dari ahli waris. Tentu Bapak Ibu sangat beralasan jika seseorang memberikan warisannya kepada anak-anak atau orang lain dengan dasarnya dapat dipercaya. Sekalipun seseorang keturunan langsung dari yang bersangkutan, belum tentu harta warisannya diserahkan kepada anak-anaknya. Banyak kita mendengar hal-hal seperti ini terjadi.
bisa saja diserahkan kepada orang lain yang dia percaya. Apa dasarnya? Tentu kepercayaan tadi. Seseorang itu percaya kepada seseorang, itulah dasarnya, kepercayaan. Di dalam satu keluarga pernah sang ayah, ibu memberikan warisannya kepada anak dari saudaranya. Bukan kepada anaknya langsung, tapi dipercayakan harta-hartanya kepada anak dari saudaranya. Dan membuat keluarga besar itu goncang dan bertanya-tanya dan menuduh hal yang macam-macam kepada anak saudaranya tersebut. Mengapa diberikan kepada kamu, bukan kepada kami, anak-anak orang tua ini? Dalam surat wasiat itu tidak dijelaskan apa pertimbangannya, tetapi dijelaskan di sana diberikan semuanya kepada si A, anak saudara saya, sebab saya mempercayai dia. Sah secara hukum, tidak bisa dituntut. Demikian juga dengan tema kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan. Berbicara tentang ahli waris, juga diawali dengan kata kepercayaan. Dalam hal ini Tuhan Allah sebagai pemilik alam semesta, sebagai warisan, sebutlah seperti itu, mempercayakan miliknya kepada anak-anaknya, yaitu setiap orang yang sudah berdamai dengannya. Berdamai dari dosa alam yang diterima sebagai manusia, sebagai keturunan Adam dan Hawa, sehingga mendapat kepercayaan dari Tuhan Allah. Dengan kepercayaan itu manusia, tepatnya setiap orang yang sudah mendapat penebusan dari Tuhan Yesus, menjadi ahli waris Tuhan Allah. Ini lebih keren lagi Bapak Ibu. Jikalau kita biasanya mengharap-harap warisan dari ayah ibu kita, atau nenek moyang kita, atau opung kita, kakek nenek kita, ini lebih keren lagi dikatakan bahwa kita menjadi ahli waris. Saya semakin memahami arti ayat ini ketika saya mendapat warisan. Bapak Ibu saudaraku, disebutkan di sana ahli waris dari Tuhan Allah. Sebagai ahli waris, seseorang mendapatkan apa-apa saja dalam kerajaannya. Dan mengapa orang percaya mendapatkan warisan tersebut? Itulah yang menjadi pesan khotbah kita dalam Minggu Trinitas ini. Dalam kealahannya Allah Tritunggal itu yang tidak terpisahkan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, yang memberikan pencerahan kepada banyak orang, menciptakan ini dan itu adalah milik Tuhan Allah, dan dikatakan itu adalah bagian warisan kepada setiap orang percaya. Bukankah ini lebih keren Bapak Ibu? Ketika James Watt menciptakan mesin uap, tenaga mesin uap, Tuhan memberi ilham. Lalu kita hari ini menikmati naik di atas pesawat udara, naik di atas kapal laut, naik di atas roda 2 motor atau di atas mobil, dan menikmati hasil pabrik yang dikerjakan oleh mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Tuhan memberikan ilham itu, pencerahan, dan kita mewarisi hasil ciptaan itu. Jikalau sebelumnya menempuh perjalanan dari Indonesia ke negeri Belanda itu berbulan-bulan naik kapal laut, ciptaan mesin uap James Watt diperbaharui kemudian Bapak Ibu saudaraku menjadi pesawat yang hanya bisa ditempuh hanya beberapa jam. Bukankah ini warisan kepada kita Bapak Ibu hari-hari ini? Tetapi kata kuncinya pada bagian firman Tuhan ini, kita mesti mengerti semua yang kita terima ini adalah warisan. Termasuk ketika kita hari ini beribadah online, live streaming maksud saya. Bukankah ini satu berkat Tuhan? Ketika Bapak Ibu memegang handphone, ketika kita semua menikmati fasilitas
teknologi, termasuk mic ini. Bapak Ibu saudaraku, kita mewarisi. Itulah sebabnya pada bagian ini seorang ahli waris mendapatkan apa yang telah disertakan Tuhan di dalam miliknya di alam semesta ini. Beberapa hari yang lalu saya melihat Bapak Ibu saudaraku satu pencerahan teknologi sedang diupayakan mencari bumi yang lain seperti bumi ini sebagai tempat tinggal, sebagai dampak dari bertambahnya penduduk dunia. Jika Tuhan mengizinkan, tentu akan ditemukan. Jika Tuhan pemilik alam semesta mengizinkan segala kemajuan ini dicapai, maka kita manusia menikmati sebagai pewaris. Maka Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, berbicara tentang ahli waris bukan semata-mata menjadi pemilik, owner, sekalipun memang kita punya. Tetapi berbicara tentang ahli waris menurut firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 17, adalah juga menikmati. Saudara saya, ahli waris perkebunan, seharusnya 10 tahun yang lalu sudah selesai kontraknya dengan Belanda, tapi diperpanjang kemudian oleh pemerintah Indonesia PTP 3. Dan Bapak Ibu saudaraku, dia nggak bisa menikmati, hanya tanda tangan saja. Itu sebenarnya bukan ahli waris yang sejati. Sebab dia ahli waris perkebunan itu, tetapi dia tidak bisa menikmati. Tetapi pada bagian firman Tuhan ini dikatakan Bapak Ibu, maka kita juga adalah ahli waris. Kata ahli waris ini menjelaskan menikmati. Kalau ayah saya meninggalkan 1 unit sepeda motor, tapi saya tidak bisa menikmati, sebenarnya itu bukan warisan. Sebab dikatakan pada bagian firman Tuhan ini, waris itu ada, ahli waris itu adalah warisan yang bisa dinikmati. Ayat 8 ini dimulai dengan partikel jika, dituliskan di sana. Dan jika kita adalah anak, sebagai syarat Bapak Ibu mendapat status ahli waris disebutkan di sana jika. Kata jika ini atau partikel jika ini dalam banyak hal menunjukkan sebagai satu syarat atau prosedur. Maka untuk memahami ayat ini Bapak Ibu, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Pertama Bapak Ibu, untuk menjadi ahli waris Tuhan Allah dalam kerajaannya, seseorang harus memiliki status. Apakah status karena dipercaya, apakah status karena keturunannya, hubungan darah, atau karena apapun, harus ada status. Bapak Ibu, saya menjadi status anak ayah saya karena saya dilahirkan dari mama saya yang adalah istri dari ayah saya. Maka dalam diri saya mengalir darah Damani. Demikian Bapak Ibu, saya menjadi ahli waris dengan segala milik kepunyaan leluhur-leluhur saya karena saya dilahirkan dengan status keturunannya. Itu satu. Yang kedua, seseorang juga mempunyai status sebagai ahli waris karena dia dipercaya. Maka sering kita sebutkan ini adalah mandat. Bapak Ibu, ada banyak orang yang menerima karunia dari orang lain karena mandat, karena dipercaya mendapat warisan tersebut. Ada banyak keluarga-keluarga di Amerika Bapak Ibu pada zaman misionaris ke Indonesia, mereka mewariskan warisan-warisan gedung, warisan-warisan tanah, warisan-warisan apapun kepada gereja Metodis.
di Medan, di Palembang, di Jakarta, di berbagai tempat, termasuk sebenarnya rumah sakit PMI Bogor. Itu warisan Metodis, Bapak Ibu. Diwariskan sedemikian rupa karena dipercaya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kita mempunyai status ahli waris karena kita mempunyai satu bagian yang ada di dalam pewaris tersebut. Artinya, Bapak Ibu, saya bisa menikmati mikrofon ini karena saya dilahirkan di zaman ini. Mungkin di zaman ke depan saya nggak tahu apakah masih mikrofon. Bapak Ibu saudaraku, dulu tidak ada ATM. Yang adalah buku bank. Sudah jago itu. Menabung di bank. Sekarang ada ATM. Lebih canggih lagi sekarang, bukan lagi ATM, tapi bisa melalui handphone dengan m-banking atau perbankan. Sudah bisa Bapak Ibu kita mentransfer, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke ATM, dari handphone kita saja. Begitu canggih sekarang Bapak Ibu. Dan kita menikmati itu karena kita bagian dari warisan penciptaan karya-karya mutakhir tersebut. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Berarti untuk menjadi ahli waris Tuhan Allah dalam kerajaannya, kita harus memiliki status. Dikatakan di sini status kita mesti anak. Kata anak di sini menjelaskan satu hubungan seperti orang lahir dari rahim. Saya kasih contoh Daniel, Dika dan Anggun. Mengapa mereka berani menyebut anaknya Pak Anggun dan Mak Anggun? Karena mereka dilahirkan dari rahim Mama Anggun. Dilahirkan, itulah statusnya menjadi anak. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa semua orang percaya itu statusnya menjadi anak karena dilahirkan oleh Tuhan Allah. Tapi jangan berpikir siapa ibunya. Tuhan Allah melahirbarukan kita oleh rohnya, dilahirkan dari atas, dari Roh Kudus. Status anak dalam kerajaannya harus lahir dari atas. Ya, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12. Ya. Lahir dari Tuhan Allah melalui karya Roh Kudus. Kelahiran sebagai anak-anaknya adalah syarat mutlak. Benar Bapak Ibu, itu syaratnya. Manusia memiliki satu kelahiran yang disebut dengan kelahiran jasmani, lahir dari ibu jasmani. Tetapi dalam kerajaan Allah kelahiran jasmani saja tidak cukup dan harus juga lahir dari karya Roh Kudus. Yaitu kelahiran baru yang seperti pernah kita baca dalam Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 6. Nikodemus bertanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya mungkin bisa yang tua ini masuk lagi ke dalam rahim ibu saya? Dia berpikir dilahirkan baru seperti dilahirkan dari rahim. Lalu Tuhan menjelaskan kepadanya bagian-bagian seperti apa penyebab orang lahir baru. Lahir dari atas satu perkara yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi melahirbarukan orang itu bukan perkara ibu, tapi pekerjaan Roh Kudus. Dalam hal ini kita mengingat peristiwa Pentakosta yang kita rayakan minggu lalu. Minggu Pentakosta mengingatkan kita tentang pencurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing pada waktu itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3. Dan pencurahan Roh Kudus itu diterima oleh setiap orang pasca peristiwa Pentakosta sampai dengan masa kini. Caranya berbeda, Bapak Ibu. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11 disebutkan di sana.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itulah poinnya Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini pencurahan itu terjadi, tapi tidak lagi seperti lidah-lidah. Tapi pada saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, Tuhan memeteraikannya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika momen di mana seseorang percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, pada saat itu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ini luar biasa Bapak Ibu saudaraku. Jikalau banyak hari-hari ini orang-orang mencari Roh Kudus itu dan berpikir di manakah diperjualbelikan Roh Kudus itu, dan berpikir bagaimana cara mendapatkannya, dan mereka tidak menemukan. Tapi firman Tuhan sudah membuka satu jalan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka pada saat yang sama Roh Kudus turun memeteraikan ke orang tersebut. Dilanjutkan di ayat Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk dengan Roh Kudus itu kita sebagai ahli waris akan menemukan segala yang milik kita yang datangnya dari Tuhan Allah. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Mengajarkan kita sebenarnya ada beberapa cara di dunia ini untuk mencapai hak milik. Ya tentu dengan bekerja ekstra, berpikir dengan ekstra, melakukan dengan ekstra. Dia punya milik. Tetapi tidak cukup sampai di sana kata firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bapak Ibu saudaraku, ini peran Roh Kudus. Dan jikalau kita mendengar kesaksian banyak orang tentang kepemilikan, ada banyak milik mereka karena dihasilkan dari pekerjaan Roh Kudus atau doa. Dan itu lebih kekal dibanding yang dihasilkan dengan cara tenaga, otot, atau dengan cara-cara dunia. Kita mungkin semua mengetahui ya sejarah pertanahan di Indonesia. Hampir semua tanah-tanah milik di Indonesia ini milik kelompok marga atau suku, atau milik raja-raja. Tapi lihatlah mereka sekarang. Di mana pemilik tanah itu sekarang merajai tanah-tanah itu? Sudah berganti bukan? Menjadi milik publik atau rakyat. Dan sekarang sudah mengurus sertifikat semuanya oleh BPN. Bahkan tanah-tanah adat pun bisa diurus, memiliki sertifikat hak milik. Tetapi di manakah mereka yang mempunyai tanah-tanah itu? Tidak kekal bukan? Konon katanya Bapak Ibu saudaraku, leluhur kami itu mempunyai tanah Sesimalumun itu sebagai keturunan dari Nagur, kerajaan Nagur, Damanik.
Siantar itu semua punya dia. Tapi siapakah penduduk Siantar sekarang? Sudah banyak orang. Lalu di manakah pemilik itu? Tidak kekal. Berbeda dengan apa yang dijanjikan Tuhan pada bagian ini, yaitu memperoleh seluruhnya. Apa-apa yang menjadikan segala sesuatu itu milik kita yang ditetapkan oleh Tuhan Allah, itu akan diberikan kepada kita dengan pencurahan oleh pekerjaan Roh Kudus. Didoakan, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ini menjadi jaminan keselamatan setiap orang sampai masuk ke dalam kemuliaan. Dijamin Bapak Ibu, sampai dipanggil masuk ke dalam rumah Tuhan yang kekal. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan orang percaya dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan kepemilikan tadi Bapak Ibu. Pasti kekal dan terus, bahkan sampai selama-lamanya. Saya sangat percaya ini seperti yang kita rayakan tanggal 24 Mei. Ya, Hari Aldersgate. Hari di mana pendiri atau perintis gereja Metodis itu, Bapak gereja kita, Pendeta John Wesley, mengalami kelahiran baru di Jalan Aldersgate, London. Dia tidak meninggalkan tanah sebagai warisan, uang sebagai warisan, dan lain-lain tidak dia tinggalkan Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini John Wesley hidup, dan semua gereja Metodis mengakui bahwa kepemilikan ini adalah juga kepemilikan John Wesley. Dia boleh tidak ada, tapi kepemilikan itu kekal untuk selama-lamanya. Saya dan Bapak Ibu saudara bisa suatu saat berpisah. Kita akan saling mendahului, dan kita tidak kekal di dunia ini. Tapi ketika yang kekal itu menjadi ingat-ingatan, maka semua keturunan kita akan berbahagia karena mereka mewarisi kekekalan dari surga. Itu jauh lebih penting daripada warisan-warisan yang sifatnya sementara, dan oleh karena satu dan lain hal bisa diperjualbelikan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan orang percaya di dalam Yesus tentang kekekalan itu. Roma 8 ayat 37 sampai 39, saya ikuti Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan status sebagai anak kekal ini selamanya bagi orang percaya. Dengan status sebagai anak Bapak Ibu, kita memiliki warisan. Semua yang dimiliki Tuhan sebagai Bapa kita adalah milik kita. Tidak ada satupun yang memisahkan. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Hal-hal yang sederhana ketika membaca firman Tuhan. Hal-hal yang sederhana ini mengingatkan saya tentang janji-janji yang besar dari Tuhan. Jikalau tidak ada seorang pun yang merebut saya dari tangan Tuhan Allah, itu adalah pemeliharaan yang mutlak kepada saya. Paslah seperti lagu-lagu itu, pujian itu, tidak jatuh sampai tergeletak.
Ada enggak orang percaya jatuh? Bisa saja jatuh, tapi tidak sampai tergeletak seperti seorang petinju, tidak dapat bangkit lagi. Tetapi dikatakan di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa? Karena Kristus telah bertinju untuk kita, karena Kristus telah melakukannya untuk kita, karena Dia membuat menjadi menang. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu hari ini mendengar khotbah firman Tuhan ini, kita garis bawahi. Jikalau Tuhan telah menetapkan ini menjadi bagian kita dalam hal apapun, termasuk kepemimpinan, misalnya dalam karir seseorang di pemerintahan atau di militer, polisi, kejaksaan dan seterusnya, ataupun dalam dunia usaha bisnis, ataupun dalam dunia yang lain, entertainment. Kalau Tuhan dikatakan di sana menjadi bagian dalam usaha atau pekerjaan kita itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang memenangkan untuk kita. Dengan status anak ini tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya dengan segala sarana anugerah yang tersedia bertekad untuk bertumbuh rohani. Maka status setiap kita adalah ahli warisnya. Kerjakanlah keselamatanmu lebih maksimal dari sebelumnya. Mengerjakan keselamatan bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan karena sudah mendapat keselamatan, sudah menjadi ahli waris. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 2 ayat 12. Bapak Ibu, yang pertama ini penting kita garis bawahi. Tuhan mengatakan kita adalah ahli warisnya, berarti status kita harus jelas. Kita adalah anak Tuhan Allah. Maka sebagai anak tentu berulang-ulang hati Bapa mengasihi anaknya, sekalipun mungkin pernah jatuh, sekalipun mungkin pernah memungkingi Tuhan, sekalipun mungkin lalai dengan Bapaknya. Bapa yang baik tetap berulang-ulang akan mengasihi anaknya. Itu Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia sendiri bisa baik seperti itu, tentu Bapa kita di surga lebih baik daripada itu. Maka hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu saudaraku, ingatlah satu hal. Kalau kita saja Bapak di dunia memikirkan yang baik untuk anak-anak kita, berbela rasa mati-matian melakukan segala sesuatu demi dan untuk anak kita, maka tentu Bapa di surga lebih daripada itu. Karena kita mempunyai status sebagai anak yang dipercaya Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, rupa-rupa pergumulan apapun yang kita alami, itu bagian dari proses kita sebagai anak yang terus dipercaya oleh Bapa kita. Proses. Maka jangan lari dari proses itu Bapak Ibu saudaraku. Ada amin? Kalau hari ini kita merasakan satu proses mungkin sulit, ya semua orang sulit. Masa pandemi Covid mana ada orang yang menyebutkan kami senang loh masa Covid ini. Nggak ada, belum pernah saya dengar itu. Selalu menyebut sulit. Tetapi di dalam kesulitan itu kita mempunyai Bapa. Karena kita ahli warisnya, maka kita tidak usah khawatir. Asal kita kerjakan bagian kita, Tuhan mengerjakan bagiannya. Asal kita lakukan bagian kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah yang menjadi kehendaknya atas hidup kita. Oleh karena itu yang kedua di sini dikatakan, apa sebenarnya syarat daripada ahli waris itu yang kedua? Kalau tadi yang pertama adalah status sebagai anak, yang kedua wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib. Tatkala Yesus Kristus hidup sebagaimana manusia hidup di dunia ini, Yesus Kristus mendemonstrasikan gaya hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ini garis bawah. Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah datang ke dunia, Dia digerakkan oleh tujuan.
Berarti dia sudah mempunyai tujuan di kekekalan, Bapak Ibu, saudaraku. Maka hari ini kita juga harus mempunyai tujuan. Apa tujuan kita, Bapak Ibu? Tujuan kita selagi di dunia ini dapat menjadi hidup seperti Kristus hidup. Tujuan Kristus adalah memulihkan manusia berdosa dengan dirinya sehingga bisa dibawa kembali ke rumah Bapa, hidup bersama dengan Allah Bapa di sorga. Hidupnya sekalipun singkat secara manusia di dunia ini, tetapi telah meninggalkan sejarah bagi peradaban yang membaharui dunia. Singkat tetapi berkualitas. Maka Bapak Ibu, hidup kita bukan soal panjang pendeknya, tapi soal berkualitas. Panjang tapi tidak berkualitas, cacat celah, cemooh, percekcokan, pertengkaran, perbantahan, tetapi singkat tetapi menjadi kesukaan bagi Tuhan Allah dan kesukaan bagi dunia. Itu menjadi bau yang harum, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari semua demonstrasi hidup Tuhan Yesus, ajakan dengan kata marilah adalah ajakan pemulihan dalam setiap manusia dan peradabannya, sehingga telah abad. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu, disimpulkan di dalam Matius 11 ayat 28, dari semua karakteristik hidup Kristus dapat dilihat di sana. Memang dia mengadakan mujizat, ya. Bahkan dia membangkitkan Lazarus dari kematian, ya. Bahkan dia sanggup memberikan makan 5.000 orang. Tapi ternyata karakteristik hidupnya bukan dengan spektakuler seperti itu yang utama. Tapi ini Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ajakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Kalau orang dunia, aku akan menambah bebanmu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, saya akan berikan, tapi juga beban yang sama. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita diundang semua orang datang kepada Kristus dengan satu jaminan, diberikan kelegaan. Arti lain dari diberikan jawaban, diberikan jalan keluar, diberikan pertolongan, diberikan semangat, bahkan diberikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka. Yesus jawabannya. Dapat disebut puncak dan penyimpul dari demonstrasi hidup Tuhan Yesus. Itulah mengajak dan memberi jalan keluar, yaitu pemulihan. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa, tentu. Kepada orang yang berzina, dia tidak mengatakan seperti kaum orang-orang mazhab beragama pada waktu itu, orang-orang Farisi dan seterusnya, menghakimi. Dia mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Artinya Bapak Ibu saudaraku, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sekalipun dosa adalah dosa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Ini sesuatu yang luar biasa kepada kita, Bapak Ibu. Di dalam Roma 5 ayat 17 sampai 21 saya kutip, Bapak Ibu, tapi tidak saya baca. Mengajarkan kepada kita sebagai ahli waris, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Matius 28 ayat 11 tadi, Bapak Ibu. Matius 11 ayat 28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita imani janji. Yang ketiga, memandang sesama seperti Kristus melihat dan bertindak. Karakteristik ahli waris yang ketiga yaitu cara memandang orang lain. Tuhan Yesus memandang manusia dengan segala rupa dan macam profesi, karakter dan tutur kata yang berbeda-beda dengan satu kata, yaitu kasih. Dari semua kalangan Tuhan Yesus sangat mendemonstrasikan kasih Tuhan Allah kepada mereka. Bahkan sampai mati di kayu salib, dia mendemonstrasikan kasih.
Berarti Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, sekalipun kita dalam posisi kesulitan, variabel atau tolak ukur yang Tuhan mau lihat dari kita adalah kasih kita. Karakter ahli waris yang ketiga ini lebih kepada menerapkan kasih. Segala pergumulan, persoalan, masalah dan pernak-pernik hidup manusia pada zaman Tuhan Yesus diselesaikan dengan kasih. Masih ingat khotbah Pak Bishop Sabam Tobing tanggal 24 kemarin tentang Sakeus. Kenapa Sakeus itu menjadi pemungut cukai? Badannya pendek juga Bapak Ibu. Dia sudah tertolak di masyarakat. Mungkin dia terbiasa memungut pajak cukai yang lebih karena dia tidak punya gaji. Pemungut cukai itu dia hanya menerapkan, kalau di pemerintahan Romawi misalnya menerapkan sekian yang harus dibayar, dia harus ambil lebih supaya ada untuk dia. Dan kebiasaannya pemungut cukai mengambil lebih banyak untuk dia daripada yang disetor kepada pemerintah Romawi. Itulah sebabnya tidak ada yang disenangi masyarakat pemungut cukai. Mereka mencap pemungut cukai itu adalah pendosa. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudaraku, bagi Tuhan Yesus Sakeus bukan seorang pendosa, tapi Sakeus membutuhkan kasih. Maka ketika kasih itu menyentuh hidup Sakeus, turunlah dari atas pohon. Aku akan ke rumahmu, makan bersama. Dan respon Sakeus, jikalau ada yang kuperas, kukembalikan. Dan setengah dari milikku akan kuberikan, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, menarik bahwa kasih menyelesaikan persoalan Sakeus. Dia menjadi orang baik. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, pasti yang paling utama tersengat oleh virus COVID ini adalah ekonomi dan bisnis. Sekalipun gereja tersengat, tapi masih adem-adem. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku pemerintahan tersengat COVID ini, tapi masih bisa tatanan untuk melayani. Tetapi ekonomi dan bisnis sangat terasa sekali Bapak Ibu. Lihatlah dalam berbagai komentar ataupun tangkapan-tangkapan di dunia medsos, semua menceritakan penurunan omset dan seterusnya. Bahkan yang beberapa waktu yang lalu menimbun hand sanitizer, masker, dan seterusnya ditimbun. Lalu tidak tahu kenapa di salah satu sudut di kota Jakarta pakai mobil diperjualbelikan lagi, dijual murah. Jadi yang kemarin-kemarin ditimbun kan tidak laku lagi, sekarang harus diobral murah lagi. Bapak Ibu Saudaraku, yang menyelesaikan persoalan ini sebenarnya adalah kasih. Kalau kita melihat di dalam usaha yang sedang terganggu ini, kasih Tuhan kepada kita, maka respon kita pasti selalu, ya masih bersyukurlah kita. Ada yang lebih sulit. Kalau kita melihat orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita selalu berkata masih ada ucapan syukur kita karena Tuhan baik kepada kita, karena Tuhan masih mengasihi kita. Maka jawaban di dalam masalah ini sebagai ahli waris, kita harus mempunyai kasih yang melampaui segala-galanya. Kasih. Dan jikalau kita sudah mempraktekkan kasih ini Bapak Ibu, yang bengkok itu akan kelihatan lurus. Lalu Tuhan bekerja meluruskan. Dalam segala hal, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menginginkan agar setiap kita memandang setiap keadaan itu sebagai ahli waris status kita dengan kasih. Maka pagi-pagi nih bertanya nih kepada jemaat yang di rumah dan di gereja. Ketika mengingat semua persoalan-persoalan hidup atau keadaan-keadaannya ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang lebih menonjol kita nyatakan? Terima kasih Tuhan, atau ya begini lagi. Mari hari ini Tuhan mengatakan kasih. Terima kasih Tuhan, masih bisa bangun. Terima kasih Tuhan, masih ada bisa membuka toko. Di daerah PSBB
di beberapa tempat yang sudah dinyatakan PSBB. Membuka toko pun tidak boleh, datang Satpol PP langsung disegel. Beberapa jemaat kita di Jakarta kan bercerita begitu. Akhirnya dia menjual secara online semuanya. Tambah biaya lagi, berarti berkurang keuntungan, kan begitu. Tambah biaya untuk pengiriman, biaya produksi lah sebut, kan berkurang keuntungan. Tapi dia ujung kalimat itu dia berkata, tapi masih bersyukur si Amang Pendeta. Kenapa Inang? Kenapa Mang? Ya daripada tidak ada. Terus yang menggaji karyawan ini siapa katanya? Benar juga. Berarti berbanyak-banyaklah bersyukur. Amin. Berbanyak bersyukur. Dengan kita bersyukur Bapak Ibu sebagai ahli waris, Tuhan akan melihat ini adalah orang yang tahan banting, maka kepadanya akan saya limpahkan berkat berlimpah. Tahan banting. Pandang dan perlakukanlah semuanya seperti Kristus memandang. Ketika Kristus mau disalibkan, dia memandang itu dengan kegentaran tetapi tidak takut. Gentar enggak kita dengan COVID ini? Gentar. Tapi saya tidak takut. Sebab perkara-perkara yang seperti ini juga sudah berulang-ulang terjadi di dunia ini. Pada tahun 1918, Spanyol itu diserbu oleh satu wabah flu yang mematikan jutaan orang pada waktu itu. Dan beberapa bulan waktu yang lalu juga ada virus SARS lebih mematikan. Tapi bagi kita sebagai ahli waris Tuhan, boleh kita gentar ya untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali kita takut. Dan hal yang kedua yang harus kita terapkan sebagai ahli warisnya, yaitu berikanlah apa yang menjadi milik Kaisar dan apa-apa yang menjadi milik Tuhan. Matius 22 ayat 21. Sebagai aplikasi kepada kita hari ini, mengajarkan kita sebagai ahli warisnya untuk taat kepada pemerintah atau negara dan juga taat kepada gerejanya. Semua dilandasi dengan melakukannya sama seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat berkarya di tengah dunia ini. Sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita tidak perlu takut dan gentar, khawatir, tapi kita nyatakan semuanya kepada Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur sebagai ahli waris yang Engkau kerjakan sehingga kami mempunyai kapasitas dan status sebagai anak. Maka Bapa, kami percaya sebagai anak-anak-Mu kami tidak berkekurangan. Sebagai anak-anak-Mu kami berkelimpahan. Sebagai anak-anak-Mu ada jalan keluar di atas kebuntuan atau peliknya kehidupan yang kami alami, khususnya di tengah pandemik COVID-19 ini. Tolonglah kami Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-jemaat-Mu yang membuka usaha. Berkatilah bisnis mereka Tuhan. Tolonglah mereka, karena mereka di dalam pemeliharaan-Mu. Terpuji nama-Mu, termulia. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi saya bacakan sebelumnya panggilan menjadi murid. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan diedarkan 2 amplop untuk kas gereja dan untuk kas PPHB, Panitia Pemeliharaan Harta Benda Gereja kita. Maliaki 3 ayat 10 dikatakan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, bila topan terus melanda. Bila topan terus melanda hidupmu,
Bila putus asa dan letih lesu, Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Berkatnya seperti hidupmu, yakinlah malaikat menyertai. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita. Oh Tuhan memberkati Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, baik di gereja maupun di rumah-rumah jemaat, maupun di berbagai tempat. Engkau memberkati persembahan kami ini Bapa, dan memberkati setiap tangan yang mempersembahkan. Baik persembahan untuk kas gereja maupun persembahan untuk kas panitia pemeliharaan harta benda gereja, Kemijire Harga Makmur, dan juga persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan janji iman, dan lain-lain persembahan kami. Berkati Tuhan, terimalah, sebab kami mempersembahkan dengan segenap hati dan ketulusan kami kepadamu, sebab kami mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Hatimu, dan terimalah berkat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan.
dan bersaat teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati, dan jangan lupa setiap minggu jam 10 ikuti Facebook dari gereja kita, live streaming ibadah langsung dari Mimbar Jireh Arga Makmur. Kita bersalaman. Ku selalu memandang Tuhan,